Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nurani dari kelas 10 MIPA 7 nomor absen 4. Di video ini, saya akan membahas tentang bagaimana tren fashion atau gaya busana dari tahun ke tahun hingga kini. Apakah sama atau berbeda? Mari kita simak videonya sampai akhir. Fashion di dunia selalu berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan dunia fashion sangat berpengaruh pada perang, politik, budaya, pergerakan ekonomi, sosial, dan banyak pendukung lain lagi yang ikut andil dalam mengubah fashion yang ada. Berikut merupakan sejarah perkembangan fashion di dunia dari zaman ke zaman. Tahun 1900-an, Feathered Hat. Pada tahun ini disebut juga dengan tahun Plum Boom. Pemakaian topi dengan bulu asli mencapai puncaknya pada awal abad ke-20-an. Pemakaian bulu untuk aksesoris wanita ini mengakibatkan penurunan besar-besaran pada populasi burung. Bahkan lebih parahnya, ada beberapa jenis burung yang dianggap mendekati angka kepunahan. Tahun 1910-an, Edwardian Corset. Pada tahun ini, korset menjadi sesuatu pelengkap busana yang sangat penting digunakan. Wanita menganggap bahwa menggunakan korset akan membentuk payudara dan pinggul menjadi sempurna. Pada zaman ini, anggapan wanita selalu pada pernyataan bahwa rasa sakit adalah keindahan bentuk tubuh wanita ke tingkat yang lebih sempurna. Tahun 1920-an, Melindrosa. Amerika memainkan peran penting pada gaya berbusana tahun 1920. Di masa setelah Perang Dunia I, Amerika sebagai salah satu pusat mode dunia memasuki era makmur yang mempengaruhi gaya fashion mereka. Fashion gaya Melindrosa atau flapper yang berarti hybrid muncul. Style penggunaan make up yang berlebihan, berdandan glamor, minum alkohol, mengendarai mobil, dan merokok menjadi hal yang mendampingi gaya berbusana glamor seperti ini. Tahun 1930-an, puff sleeves. Terdapat perubahan dari mode gargon yang diusung oleh Chanel pada tahun 1920-an. Para wanita mulai kembali ke zaman yang lebih feminis untuk kembali memperlihatkan lekuk tubuh mereka dengan lebih menampilkan bentuk lengan yang menonjol. Tahun 1940-an, War and Working Class. Adanya World War II atau Perang Dunia Kedua menyebabkan terpengaruhnya gaya busana dunia. Pabrik-pabrik baju digunakan untuk sarana pembuatan senjata sehingga muncullah produk-produk sintetis seperti stocking dan pakaian dalam yang terbuat dari nilon. Pakaian yang digunakan kebanyakan merupakan pakaian yang fleksibel digunakan dan mayoritas mengkombinasikan dengan pakaian di era 1930-an. Tahun 1950-an, New Look. Setelah World War II atau Perang Dunia Kedua usai, mulai menggeliat teknologi tekstil buatan. Baju-baju dibuat dengan kain nilon, orlon, dan dragon. Pasca perang, fashion pada tahun ini lebih merujuk pada citra yang lebih segar, namun tidak seglamor pada tahun 1920. Gaya berbusana populer pada tahun tersebut adalah perpaduan yang khas antara penggunaan spandek, kaos ketat panjang, dan topi lebar. Tahun 1960-an, hippie era. Pada era ini, para pecinta fashion mulai menunjukkan kebosanannya terhadap pakaian dengan warna gelap, dan muncullah pakaian dengan warna-warna cerah yang dilengkapi dengan motif floral. Penggunaan shawl atau scarf sebagai pengikat kepala juga menjadi ciri khas lain dari pecinta gaya hippie. Tahun 1970-an, disco. Tahun 1970-an terkenal dengan budaya musik disco. Gaya berbusana yang mencirikan budaya disco berkembang pesat.
Sekali lagi, tahun-tahun ini didominasi oleh anak-anak muda. Gaya berbusana ditunjukkan dengan penggunaan celana pendek ketat atau hot pants, sepatu beralas rata, dan tentunya celana komprang. Tahun 1980-an, shoulder pads. Pada era 80-an, wanita mencari inspirasi fashion dari televisi, film, dan video musik. Wanita pada saat ini menjadi bagian besar dari sebuah perusahaan atau sebagai wanita karir. Power suit menjadi pakaian wajib wanita pergi bekerja, lengkap dengan bantalan bahu yang sangat empuk dan potongan yang lurus. Yang didapat dari mode ini adalah semakin lebar bahunya, maka semakin kecil pinggang yang diciptakan. Tahun 1990-an, grunge. Musik grunge menjadi simbol fashion tahun 1990-an. Meskipun begitu, tahun 1990 dikenal sebagai tahun terburuk dalam sejarah fashion dunia atau dikenal dengan sebutan The Decade Fashion as Forgotten. Style grunge ini mirip gaya punk, namun tidak begitu radikal. Celana jeans, kaos, dan perpaduan dengan baju bermotif kotak-kotak lebar menjadi ciri identik gaya berbusana masa ini. Selain tentu saja rambut gondrong dan berantakan sebagai pelengkap. Tahun 2000-an, indie. Mirip pada tahun-tahun sebelumnya, budaya subkultur juga memainkan peran. Mirip dengan budaya grunge, punk, dan hippie, budaya indie bertitik berat pada simbol pertentangan budaya konservatif yang berkembang. Gaya berbusana indie terkenal dengan celana jeans pensil ketat, perpaduan celana pendek dengan sepatu, kaos berbentuk V-neck, baju bentuk Bill Cosby, atau sweater kedodoran, perpaduan retro, vintage, modern, sepatu kanvas warna dengan tali sepatu colorful adalah beberapa ciri karakter. Tahun 2010-an, hipster. Tahun ini muncul budaya pop kultur lain yang disebut hipster. Budaya ini berasal dari Amerika Serikat dan sedang mewabah ke anak muda seluruh dunia. Skinny jeans, kacamata besar, rambut tidak terus rapi, baju kedodoran, sepatu boot tinggi, penutup kepala, shawl, jaket kedodoran, membawa smartphone atau laptop Apple, naik sepeda, pakai tas vintage, dan minum kopi latte di pojokan kafe jadi ciri khas gaya berbusana wajib hipster. Tahun 2020-an, vintage era. Saat ini, era ini dan zaman ini hampir terlihat di seluruh penjuru dunia bahwa getaran terjadi pada fashion dengan tema vintage. Melihat melalui sejarah fashion yang telah terlihat, tren ini akan terus berkembang di klasik retro. Nah, itulah sejarah fashion yang terjadi di dunia. Fashion sampai kapanpun akan terus berubah, entah itu mencari hal yang baru atau akan mengalami kejadian kembali pada zaman dahulu. Itulah sejarah perkembangan tren fashion dari era ke era. Semoga video ini bermanfaat. Demikianlah, terima kasih.